Satanik itu mencari celah tentang Kristus itu karena di Alkitab nih, mohon maaf Bib, ini tidak melecehkan agamaku ya. Saya juga beragama Kristen. Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Setelah itu dia muncul lagi di usia 29 ke 30 tahun. Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab. Alkitab hanya menjelaskan Matius 1, 2 dan 3. Yesus terakhir di bait Allah bersama ibu dan ayahnya dengan ahli Farisi. Setelah itu hilang. Matius 4, Yesus di padang gurun. Otomatis usia 14 sampai 28 tahun tidak terdetek Yesus kemana. Nah, Satanik mengambillah usia ini untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyesatkan umat Kristen. Kalau Nabi Muhammad 40 tahun dia mendapatkan hidayah menjadi seorang nabi dengan munculnya Quran, didampingi oleh Siti Khadijah sebagai bukan mentor tapi sebagai sponsorship pelayanannya Nabi mensiarkan agama Islam. Cakep, Bib. 40 tahun Nabi Muhammad tuh sistematis. Sistematisnya terus nggak ada jeda sampai bisa muncul Idul Adha, semuanya ada pendataannya. Yesus hilang 14 tahun. Kekosongan itu yang biasanya diisi oleh mereka. Dari para nabi hanya Yesus yang kosong di usia 14 until 28 tahun. Nabi Muhammad 40 tahun sampai dia meninggal jejaknya ada. Ketemu ini. Ngomong-ngomong Mongol fasih lo jelasin Nabi Muhammad, jelasin Quran. Kan gue bilang Al-Fatihah gue hafal. Yusuf gue hafal. Hafal buat cincin. Itu adalah tentang ketidakjelasan Yesus lahir. Itu pertama, Bib. Karena di Satanik kan dibilang begini di Alkitab bahwa Yesus itu adalah keturunan Raja Daud dari jalur Yusuf bapaknya. Tahu? Sedangkan beliau lahirnya di Bethlehem. Itu areanya Yudea. Nah, masa keturunan seorang raja kok nggak dapat tempat tidur buat ngelahirin gitu loh. Lahirnya di wilayah lain malah. Justru lahirnya di kandang. Kalau di situ. Dan Mongol merasa enjoy, dan di saat ketemu mereka tim Satanik itu, Mongol merasa sangat enjoyable banget, sangat menikmati banget karena mereka welcome ke kita. Dan satu yang Mongol selalu ingat adalah mereka tidak pernah mengungkit masa lalu siapa aku. Aku diterima tanpa dihakimi. Betapapun itu positif sekali, padahal dari kalangan sisi setan yang tidak benar. Yang dasar banget diajarin apa tuh? Tentang menghujat. Menghujat Nabi. Harus menghujat Nabi. Iya, tidak ada menyembah setan. Pokoknya kalau ada bilang gereja setan tuh menyembah setan. Mohon maaf, Bib, Satanisme tidak pernah menyembah setan. Dia menghujat Nabi. Semua nabi. Ya. Tahu kenapa, Bib? Kenapa? Satanik menghujatnya Nabi. Kenapa? Karena hanya Nabi yang punya jejak. Kalau Tuhan nggak ada wujudnya, nggak ada jejaknya. Nggak ada. Para nabi Yesus gitu kalau agama Kristen, Nabi Muhammad agama Islam. Pasti kan ada jejaknya, pernah kemana, ngapain. Nah, sisi itulah yang kita lakukan penghujatan dengan cara mencari celah untuk umat percaya tidak percaya lagi dengan nabinya. Itu strateginya. Karena kalau kita nggak percaya lagi dengan nabi, berarti kita udah menjadi bagian dari Satanik. Gua pernah tuh ceramah itu. Jadi kata gua, jangan lu membranding seolah-olah poligami itu buruk. Kata gua. Kalau lu gak suka kepada orang yang mempraktikkan poligami karena dia tidak adil, mempermasalahkan oknum-oknumnya, permasalahkan oknumnya, jangan poligaminya. Karena kalau poligami itu ajaran Islam yang jelas-jelas ada, walaupun untuk melakukannya banyak sekali syaratnya. Dan Nabi berpoligami. Jadi kalau lu gak suka ke poligami, berarti nanti lu akan gak suka kepada Nabi lu. Kalau udah gak suka sama Nabi lu, berarti lu udah bahaya. Berkurang keislamannya atau bahkan bisa pupus. Udah bahaya tuh. Karena kalau di saat kita melakukan yang namanya keraguan-raguan kepada Nabi kita, kepada Nabi Muhammad, atau kalau kami Kristen kepada Yesus Kristus, itu akan terbentuk di otak kita, mau alam bawah sadar maupun yang tidak sadar. Kita mulai memunculkan keraguan-raguan. Salah baca buku, kelar hidup kita. Game. Nah, jadi itu yang dilakukan Satanik. Kalau yang dihujat apa, Ngol? Yang dihujat kalau kami di agama Kristen, ya kan? Dihujat oleh Satanik itu adalah tentang ketidakjelasan Yesus lahir. Itu pertama, Bib. Karena di Satanik kan dibilang begini di Alkitab bahwa Yesus itu adalah keturunan Raja Daud dari jalur Yusuf bapaknya. Tahu? Sedangkan beliau lahirnya di Bethlehem.
Bethlehem. Itu areanya Yudea. Nah, masa keturunan seorang raja kok nggak dapat tempat tidur buat ngelahirin gitu loh. Lahirnya di wilayah lain malah. Justru lahirnya di kandang. Kalau di Alkitab nih, Bib. Nah, jadi kita cari gimana yang kita bisa ubek. Akhirnya membuat orang sebelah sana, bener kan, nggak mungkin kayaknya dia Tuhan. Nggak mungkin dia seorang nabi. Sama juga dengan Nabi Muhammad. Diubek sebelum beliau menjadi seorang nabi. Diubek-ubek lagi setelah dia menjadi seorang nabi. Diubek-ubek lagi siapa istri-istrinya. Nah, cari sisi lemahnya nabi-nabi ini, itu yang dihantam. Nanti keluar buku, Bib. Buku-buku yang seolah-olah adalah buku yang mendukung alibi tentang ketidakjelasan para nabi ini. Dan buku itu hanya beredarnya di dalam kalian aja? Di kalangan sendiri. Misalnya gue mau beli di Gramedia itu gak ada ya? Kadang ada. Tetapi yang paling gampang nyari adalah di ATM. Apa tuh ATM? Suka ada traktat yang kertas. Di strapless, terus ditinggal-tinggalin di situ tentang ajaran ini. Nah, itu tuh bagian dari yang nggak benar itu. Strategi marketingnya dia. Karena kalau orang di ATM kan otomatis bacalah buat bahan bacaan. Padahal kan dia lupa. Makin kita mempelajari, termaktub di otak, itu mempengaruhi keimanan kita. Langsung meragukan tuh. Kadang bahasa tuh meragukan tuh paling berbahaya. Karena rata-rata sebagian kita imannya tipis. Goyang dikit hilang. Kelar gitu. Kalau imannya bagus kan nggak akan laku ya. Gitu, kan bisa. Itu yang Mongol selalu bilang, Bib. Ke teman-teman yang setiap kali di podcast. Gue selalu bilang kalau kita beragama Kristen, rajinlah baca Alkitab. Kalau lu agama Islam, gue nggak suruh rajin baca Al-Quran. Gue bilang lu rajin tadarusan. Entah berjamaah, entah sendirian. Masalah lu bacanya salah. Kalau lu sendiri pasti ada yang ngomong di telinga lu, ini salah baca nih. Nah, karena kenapa? Makin kita mempelajari tentang kitab, Alkitab maupun Al-Quran, secara tidak langsung iman kita tuh pasti menebal. Nah, iman menebal ada penyesatan, Bib, nggak goyang. Karena dia harus hantem temboknya yang tebal tadi. Malah bisa jadi dia yang tobat. Nah, itu. Jadi di satanik tuh begitu, Bib. Jadi mengalami ritual. Gua di ritual-ritual tuh termasuk kan kita di. Apa kalau ritual-ritualnya? Ritual tuh ya sama ya, kita nyanyi-nyanyi tapi lagu-lagu yang metal hardcore yang lebih ke underground yang kayak kayak lagu-lagunya Metallica, Sympathy for the Devil, atau beberapa lagu-lagu yang lain yang arahnya memang benar-benar penghujatan. Nah, baru berarti di markas itu ada alat musik lengkap. Dan itu orang nggak tahu, orang luar nggak tahu ke tempat itu, nggak tahu kan, kelihatan bukan. Emang kayak di Amerika Church of Satan San Francisco kan enggak. Kalau di sini kan belum ada badan hukumnya, masih underground kalau istilahnya kita. Tapi kan bukan di bawah tanah. Bukan. Gedungnya tetap di atas tanah. Mereka kadang menggunakan ballroom, kadang mereka menggunakan satu rumah dijadiin pangkalan. Itu kan bisa. Tinggal tempel yang buat peredam. Nggak kedengeran kalau ternyata ada stadium 2. Terus kalau di media sosial mereka juga main ada. Tapi kalau nggak salah sih kemarin ada beberapa nanya, katanya nggak bisa diakses. Tapi mereka aktif mendakwahkan itu. Nggak ada pendakwaan. Mau ngapain? Mau sharing kitab Satanic Bible ayat 5? Nggak ada. Jadi gimana dia kalau nyebarinnya? Nggak ada. Kita di Satanic aja hanya baca doang. Itu Satanic Bible emang dibuat sama siapa? Malaikat Jibril datang ke Anton LaVey? Nggak ada. Malaikat Jibril datang ke Bunda Maria dalam bentuk Kristen namanya Gabriel. Di Islam datang ke Nabi Muhammad namanya Jibril. Emang malaikat Tuhan datang ke Anton LaVey terus bikin Satanic Bible? Nggak ada. Itu hanya tulisannya dia. Tapi diilhami oleh seseorang. Yang dari jalur yang menjadi lawan kebenaran. Si Anton LaVey ini pendiri utamanya. Sebenarnya kan sebelum Anton LaVey udah ada Aleister Crowley. Udah ada sebelum-sebelumnya. Tapi mungkin secara formal Anton LaVey berbentuk jadi Church of Satan baru di zaman Eliezer sama Anton. Itu tahun berapa berarti? Gue nggak ngafalin tahun berdirinya, males. Ngapain kita di sekolah nggak ada ulangan umum. Tapi lama banget. Udah lama. Anton LaVey udah meninggal. Udah lama banget, tahun 60-an tuh kalau nggak salah. Udah lama banget pokoknya. Kalau ditanya kapan berdirinya gereja setan, kami nggak pernah merayakan
ulang tahun gereja. Kirain maulidan. Nggak ada. Hari lahir Lucifer nggak ada. Di Lucifer aja kita nggak tahu ulang tahunnya kapan. Lagian kalau Lucifer ulang tahun dibawain ke ulang tahun, bagaimana dia niup? Iya. Ini kan kalau dia niup celaka semua. Malah makin gede. Ini meninggal. Kenapa satanik itu nyerangnya Kristen ya? Sebenarnya semua agama. Satanik Bible bukan utamanya kan? Satanik Bible bukan satanik Quran, bukan satanik. Sekarang mau dipertanyakan kenapa hanya kata satanik Bible? Kenapa tidak ada Quran satanik gitu kan? Sekarang pertanyaan balik. Yang di satanik itu kan yang menyatakan di agama Kristen tuh ada Tritunggal. Sekalipun ada pro dan kontra. Karena ada yang tidak percaya. Nah, satu hal yang pasti di dunia satanik memang kami hanya fokus kepada pribadinya Kristus, pribadi Yesus. Karena pendataan akurat Alkitab itu tentang Yesus tuh ada. Kalau tentang Nabi Muhammad kan risalahnya kalau menurut kami satanik kurang lengkap. Menurut satanik. Karena memang kita cuma hantem Yesus. Oleh sebab itu satanik itu mencari celah tentang Kristus itu. Karena di Alkitab nih, mohon maaf Bib, ini tidak melecehkan agamaku ya. Saya juga beragama Kristen. Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Setelah itu dia muncul lagi di usia 29 ke 30 tahun. Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab. Alkitab hanya menjelaskan Matius 1, 2, dan 3. Yesus terakhir di bait Allah bersama ibu dan ayahnya dengan ahli Farisi. Setelah itu hilang. Matius 4, Yesus di padang gurun. Otomatis usia 14 sampai 28 tahun tidak terdetek Yesus kemana. Nah, satanik mengambillah usia ini untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menyesatkan umat Kristen. Kalau Nabi Muhammad 40 tahun dia mendapatkan hidayah menjadi seorang nabi dengan munculnya Quran, didampingi oleh Siti Khadijah sebagai bukan mentor tapi sebagai sponsorship pelayanannya Nabi mensiarkan agama Islam. Cakep. 40 tahun Nabi Muhammad tuh sistematis. Sistematisnya terus nggak ada jeda sampai bisa muncul Idul Adha, semuanya ada pendataannya. Yesus hilang 14 tahun. Kekosongan itu yang biasanya diisi oleh mereka. Dari para nabi hanya Yesus yang kosong di usia 14 until 28 tahun. Nabi Muhammad 40 tahun sampai dia meninggal jejaknya ada. Ketemu ini. Ngomong-ngomong Mongol fasih lo jelasin Nabi Muhammad, jelasin Quran. Kan gue bilang Al-Fatihah gue hafal. Yusuf gue hafal. Hafal buat cincin. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.